Mengapa Hasan Nasbi Hmm. itu menjadi diehard sekali sebagai pendukung Prabowo Gibran? Ya, ya kalau saya kan bukan masalah ikatan personal begitu, Bang. Buat saya kan takarannya adalah siapa yang paling mungkin dan paling bisa di antara pilihan-pilihan yang ada, ya, untuk mencapai cita-cita yang seperti yang kita inginkan. Ya. Kalau buat saya tuh banyak diskusi dengan Pak Jokowi kan. Jadi kira-kira saya memahami lah fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Pak Jokowi ini nggak boleh terputus. Bahwa kita harus jadi negara industri maju itu kayak semacam apa ya? Panduan yang sudah dibayangkan gitu. Sudah blueprintnya sudah disiapkan. Iya, ada roadmap-nya. Ada roadmap untuk menjadi sebuah negara industri maju. Tapi kan pilotnya harus ganti-ganti nih. Nahkodanya kan harus ganti-ganti nih. Roadmap ada, tapi nahkoda kan juga penting nih. Kalau nahkoda nggak tahu arah, nyasar juga nih kapal, Bang, gitu. Walaupun sudah ada roadmap gitu, dia nggak ngerti peta, nggak ngerti apa, nggak ngerti angin, atau nggak ngerti laut, nyangkut juga kita di karang nanti kan gitu. Nah, buat saya di antara pilihan-pilihan nahkoda yang tersedia, yang ngerti soal persoalan Indonesia, ngerti dari A sampai Z persoalan Indonesia, ngerti dari A sampai Z juga persoalan internasional, geopolitik, ya Prabowo Subianto. Yang paling mungkin ini melanjutkan legasinya Pak Jokowi, Prabowo Subianto. Jadi Mas Anies menurut saya dia pintar, dia mungkin bisa belajar dengan baik, tapi adaptasinya pasti lama. Belum tentu juga bisa mengambil keputusan-keputusan dalam kondisi yang berat. Mas Ganjar menurut saya, mohon maaf, lokal sekali, Bang. Dari sisi wawasan, dari sisi pengetahuan, lokal sekali. Apalagi soal geopolitik ini. Soal apa hubungan-hubungan internasional gitu. Kawasan misalnya, yang dampaknya juga sangat besar buat perekonomian kita, buat kemajuan kita, kan juga harus saya makanya lihat itu 3 pidato. Pidato Mas Anies di CSIS soal politik luar negeri, pidatonya Mas Ganjar di CSIS dan pidatonya Pak Prabowo. Yang paling ngerti menurut saya Pak Prabowo. Yang ngerti negara ini harus bagaimana dengan kita harus bagaimana dengan negara ini secara detail, atau perkawasan menurut saya Pak Prabowo Subianto. Yang mengerti bahwa kita punya hak juga untuk jadi negara maju. Itu kata-kata Pak Prabowo. Kita juga punya hak jadi negara. Kita mau bersahabat dengan sebuah negara, tapi negara lain juga harus mengerti kita punya hak jadi negara maju. Oleh sebab itu kita mau mempertahankan hilirisasi. Ya, kita mempertahankan industri kita. Bahkan sekarang Pak Prabowo bilang 21 komoditi, pokoknya itu harus hilirisasi. Nggak cuma 1-2 komoditi, tapi 21. Kenapa? Pak Prabowo bilang, kami butuh pekerjaan. Warga negara kami butuh pekerjaan. Anda boleh masuk, invest di sini segala macam, tapi barangnya dibikin di sini. Produksinya, industrinya taruh di sini. Jangan kayak dulu ambil barang mentah dibawa ke luar negeri. Kami nggak dapat apa-apa. Jadi kami mau berteman dengan semua negara. Kami mau bekerja sama dengan negara manapun. Kita terbuka dengan investasi dari manapun, tapi bikinnya di sini. Kenapa? Kami punya hak juga jadi negara yang maju. Kami juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lain. Buat saya, itu yang mengerti soal prinsip kayak gitu baru beliau.